Oke, sebelum kita memulai pemrograman dengan menggunakan Python, ada baiknya kita untuk membahas mengenai apa itu IDE. Sebetulnya IDE ini tidak hanya terbatas pada Python, tapi bahasa pemrograman lain pun sangat familiar dengan IDE ini. Di sini ada beberapa konten yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu IDE, lalu fitur-fitur apa saja yang membuat IDE ini menjadi sesuatu yang populer, dan juga bagaimana kita mencoba menginstall Python dan juga IDE-nya. Secara umum, IDE bisa dijelaskan dengan suatu aplikasi ya atau software di mana membantu programmer dalam mengembangkan kodenya secara efisien. Dan juga IDE memungkinkan programmer untuk menggabungkan berbagai aspek penulisan dalam program komputer, misalkan antara satu file dengan file yang lainnya, antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya menjadi lebih interaktif. IDE ini bisa meningkatkan produktivitas programmer, ya, sehingga di situ mempermudah pekerjaan programmer dalam mengedit source code, membuat program yang baru, ataupun dalam menemukan bugs yang ada di dalam program tersebut. Fitur-fitur IDE diantaranya adalah yang pertama, syntax highlighting. Di sini kita lihat sebelah kiri bahwa ketika kita memprogram dengan tidak menggunakan IDE, mungkin di sini warnanya hanya satu warna saja. Nah, sekarang kita lihat ketika kita mencoba membuat syntax dengan menggunakan IDE, di situ ada beberapa yang di-highlight seperti misalkan public class, public static, void main, dan lain sebagainya. Ini akan mempermudah programmer dalam membaca coding. Nah, selanjutnya fitur-fiturnya yang kedua adalah autocomplete. Misalkan kita mengimport sesuatu, ya, mengimport dari library atau package seperti time, import sleep, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menulis secara real time, nanti dia akan mencoba merekomendasikan kira-kira apa yang perlu kita tulis yang berhubungan dengan library tersebut. Nah, itulah salah satu fitur-fitur IDE sehingga kita bisa menjadi lebih cepat dalam membuat program. Selanjutnya adalah debugging. Misalkan kita ingin mencoba melihat ada di bagian yang mana coding tersebut error, ada di line nomor berapa. Nah, ketika kita play program tersebut, kita bisa baris per baris kita cek, ya, mana hasilnya, seperti apa, apakah sesuai dengan harapan kita. Nah, inilah fitur-fitur yang bisa membuat seorang software engineer menemukan permasalahan dari coding yang ada di sini. Nah, lalu di sini kita bisa melihat ada beberapa populer IDE untuk Python. Yang pertama adalah idle. Idle ini adalah bawaan dari Python itu sendiri. Ketika kita install Python dari websitenya, secara terintegrasi idle sudah terinstall. Yang kedua adalah PyCharm. Yang ketiga VS Code. Yang keempat Jupyter Notebook dan juga Spider. Nah, di sini kita akan mencoba sekilas mengenai IDE tersebut. Nanti pada kenyataannya, Anda bisa memilih yang mana yang memang familiar untuk Anda, dan Anda merasa lebih mudah dalam menulis coding Python Anda. Yang pertama adalah idle. Di sini kita bisa melihat untuk syntax highlighting dan juga untuk tampilannya, ya, dan setting-setting yang bisa Anda buat. Yang kedua adalah PyCharm. Nah, PyCharm ini dikembangkan oleh JetBrains. Nah, di sini biasanya digunakan untuk developer profesional, ya, terutama untuk yang ukuran projectnya cukup besar. Harganya freemium, artinya ada yang community edition dan juga ada yang professional edition, di mana Anda perlu membayarnya. Namun jika Anda menggunakan yang community edition, Anda bisa mempergunakannya secara gratis. Nah, dari sini PyCharm itu ada beberapa fungsi-fungsi yang cukup menonjol, ya, di mana dia mendukung juga JavaScript, CSS, TypeScript, yang jika misalkan Anda ingin membuat web apps misalkan. Lalu bisa juga smart code navigasi, ya. Lalu untuk merefactoring, misalkan Anda ingin mengubah nama kelas, ingin mengubah nama file, nah itu bisa dengan mudah, ya. Jadi di dalam project Anda semuanya akan berubah dalam sekali rename misalkan. PyCharm pun mendukung untuk mengakses database secara langsung dari IDE. Ya, misalkan Anda ingin mengintegrasikan program Anda dengan SQL, nah Anda bisa melakukan query-nya dari PyCharm ini. Ya.
Nah, PyCharm ini bagus untuk Windows ya karena interaktif. Namun sebetulnya jika Anda menggunakan Linux, PyCharm pun tersedia. Nah, ini adalah tampilan dari PyCharm. Ya, di situ kita lihat syntax highlighting-nya, lalu di sini untuk debugging, kira tampilan seperti itu. Lalu ada lagi VS Code ya, di mana ini dibuat oleh Microsoft dan ini open source. Jadi kita tidak perlu membayar. Ya. Dan VS Code tersebut merupakan salah satu IDE yang relatif lebih ringan. Jika Anda membandingkan antara PyCharm dengan VS Code, Anda akan melihat perbedaannya, ya, di mana VS Code jauh lebih cepat dan lebih ringan. Nah, lalu selain itu pun dia dapat diintegrasikan dengan Git, ya, sama seperti PyCharm sebetulnya ya, dan sebagian besar IDE pun sudah bisa diintegrasikan dengan Git. Lalu dia pun ada di bagian editor. Juga ada beberapa ekstensi. Misalkan Anda ingin menambah ekstensi fungsi yang tidak ada di bawaannya, misalkan Jupyter Notebook, ya, atau file yang biasa kita buka seperti Excel, seperti CSV. Nah, dengan VS Code Anda bisa menginstall ekstensi tersebut. Ya, jadi Anda tidak perlu lagi membukanya dengan software bawaan. Nah, ini adalah tampilan dari VS Code, ya, di mana di sini adalah code yang Anda buat. Di sebelah kiri ini adalah seperti folder tree ya di Windows Explorer. Jadi Anda bisa melihat file apa yang Anda buka, ada di dalam folder mana. Lalu selanjutnya adalah Jupyter Notebook. Nah, nanti ke depannya pada tutorial selanjutnya dan juga pada bagian praktikum, kita akan menggunakan Jupyter Notebook. Karena memang Jupyter ini sangat sering digunakan oleh orang-orang yang memang berkecimpung di bidang data science dan juga lebih interaktif dibandingkan dengan yang sebelumnya. Walaupun sebetulnya di VS Code yang sebelumnya yang udah kita bahas itu memiliki ekstensi Jupyter Notebook. Nah, nanti ketika kita membahas mengenai IDE-nya dan juga prakteknya seperti apa, nanti akan saya tunjukkan. Harganya pun free, ya. Nah, di sini sangat mudah ya dalam mengembangkan framework machine learning, bisa menggabungkan antara kode, antara teks dan juga gambar, ya, sehingga experience dari orang yang membaca kode tersebut atau orang yang membuat kode ini secara dokumentasi akan menjadi lebih menonjol atau lebih baik ya dibandingkan dengan yang IDE sebelumnya. Nah, di situ sebetulnya semua library pun bisa ya diinstal dengan berbagai macam IDE gitu ya. Namun untuk data science biasanya yang paling sering digunakan adalah NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Yang NumPy ini untuk pemanfaatan array di mana perhitungannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan list atau tipe data yang lain pada Python. Pandas untuk membuat data frame dan juga data manipulation, dan Matplotlib biasanya untuk bagian visualisasi. Berikut adalah tampilan dari Jupyter Notebook. Ya, di sini kita lihat bahwa di situ kita bisa menjelaskan mengenai apa yang ada di code kita ya. Seperti tulisan, penjelasan, lalu di bawahnya ada code. Nah, di sini pun kita bisa melihat ada grafik yang sudah kita buat dari code tersebut. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan Anaconda. Apa itu Anaconda? Nah, sebaiknya ketika Anda baru memulai menginstall Python, langsung saja Anda download Anaconda. Karena kenapa? Karena di dalam Anaconda tersebut sudah meliputi berbagai macam IDE sesuai dengan peruntukannya. Misalkan, di sini ada Jupyter Notebook. Ketika Anda ingin menggunakan Python untuk data science related. Lalu ada VS Code, lalu ada PyCharm, dan juga ada Spider. Nah, Spider ini sebetulnya mirip dengan tampilannya seperti MATLAB, tapi kita bisa memprogramnya dengan menggunakan bahasa Python. Nah, di sini setelah Anda menginstall ini, Anda hanya tinggal memilih mau yang mana IDE yang Anda gunakan. Untuk instalasinya, Anaconda sangat mudah. Ya, Anda tinggal masuk ke website Anaconda, lalu download file exe-nya, lalu kalian coba install seperti pada umumnya aplikasi pada Windows, lalu finish instalasi. Nah, sehingga nanti Anda akan muncul di dalam Anaconda Navigator. Ya, seperti itu gambarannya. Dan ini alternatif yang lain. Nah, apa itu? Google Colabs. Google Colabs ini dikembangkan oleh Google, ya, di mana Anda bisa mengakses tampilan seperti Jupyter Notebook di cloud environment milik Google. Misalkan Anda tidak mau menginstall Jupyter Notebook atau IDE yang akan kita lakukan di materi ini ke depannya, Anda bisa menggunakannya dengan mudah
Google Colapse. Anda tidak perlu menginstal apapun selama Anda memiliki Google account. Dari situ Anda bisa melakukan eksekusi code seperti apa yang ada di Jupyter Notebook. Ini adalah tampilan dari Google Colapse. Ya, jadi sehingga nanti ketika saya menjelaskannya dengan menggunakan Jupyter Notebook, Anda bisa menggunakannya dengan Google Colapse. Nah, nanti akan saya coba tunjukkan yang paling sering saya gunakan saat ini seperti VS Code, Jupyter Notebook, dan juga Google Colab. Pada pertemuan selanjutnya, saya akan mencoba menunjukkan user interface-nya seperti apa, sehingga Anda bisa memilih yang mana kira-kira yang cocok untuk Anda.